Hai guys, kembali lagi di vlog Rika. Di vlog kali ini gue berada di salah satu rumah terbengkalai yang ada di Sidoarjo. Rumah 2 lantai ini harus terbengkalai begitu saja. Rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya semenjak terkena dampak dari lumpur lapindo. Saking lamanya bangunan ini ditinggalkan, kalau dari luar bangunan ini tidak seperti rumah karena sudah hancur, atapnya juga udah hancur dan banyak barang-barang di sini yang sudah rusak karena terkena hujan. Tidak ada tragedi yang terjadi di rumah ini. Hanya rumah ini sudah kosong dan terbengkalai. Seperti yang kita tahu, kalau rumah kosong, bangunan kosong, sudah pasti banyak sekali makhluk tak kasat mata di dalamnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan kehadiran mereka dan keberadaan mereka. Menurut gue pribadi, bangunan rumah ini masih bagus dan ini rumah yang cukup mewah pada zamannya. Gue berharap semoga rumah ini bisa bermanfaat ke depannya. Menurut gue sih hawanya lebih serem di lantai 2 ya daripada di lantai 1. Banyak sekali rumah-rumah terbengkalai yang ada di Sidoarjo. Ditunggu video-video selanjutnya. Hai guys, kembali lagi di vlog Rika. Di video kali ini gue berada di rumah mewah terbengkalai yang ada di Surabaya. Rumah ini milik Dr. Edward, si raja aborsi. Rumah ini sempat viral pada tahun 2011 karena praktek aborsinya yang sudah diketahui oleh masyarakat luas dan juga aparat kepolisian. Diperkirakan Dr. Edward ini membuka praktek aborsi sudah dari tahun 2008 hingga 2011. Jadi sudah 4 tahun guys. Dan jumlah janinnya mencapai 2000 janin, ujar Kepala Polres Sidoarjo. Dan akhirnya rumah ini ditutup dan Dr. Edward masuk ke dalam penjara. Semenjak rumah ini ditinggalkan oleh Dr. Edward pada tahun 2011, rumah ini kosong dan terbengkalai sampai sekarang. Jadi udah 12 tahun rumah ini kosong dan terbengkalai. Dan menurut kabar terbarunya, Dr. Edward sudah meninggal dunia. Karena saat ditangkap polisi, umur Dr. Edward itu sudah 66 tahun guys. Kalian yang orang Surabaya pasti tahu sama Dr. Edward karena beliau sudah terkenal dari tahun 90-an sampai tahun 2011. Dia sampai memiliki rumah yang sungguh mewah dan sangat besar, dan salah satunya adalah rumah ini yang sekarang hanya terbengkalai begitu aja. Mewah bergelimang harta belum tentu nyaman. Jadi buat kalian semua jangan lupa bersyukur dengan rumah yang kita tempatin sekarang. Dan kalian tahu guys, pas gue di sini, gue diganggu sama mereka yang ada di sini. Bener-bener kayak kedatangan gue tuh disambut enggak enak gitu sama mereka. Padahal gue nggak ganggu sama sekali. Gue cuma datang, gue berdoa dan gue eksplor di sini. Gue didengarkan suara beberapa kali guys, suara benda jatuh, suara langkah kaki dan berseliweran lewat kayak gitu guys. Kameramen gue juga diliatin beberapa kali. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ditunggu video-video selanjutnya. Hai guys, kembali lagi di vlog Rika. Di video kali ini gue berada di rumah terbengkalai 2 tingkat yang ada di Jogja. Lagi-lagi Jogja. Oke, langsung aja kita masuk. Kalau mau masuk jangan lupa beri salam. Rumah ini diduga milik dokter cantik. Bentar, gue salvok sama bola peta dunia ini. Rumah ini masih banyak sekali barang-barangnya, namun sudah berantakan dan juga rusak. Rumah ini ditinggalkan kurang lebih 3 tahun. Baru 3 tahun guys, namun udah kotor dan berantakan.
Ya, namanya rumah sudah ditinggalkan, sudah pasti kotor, rusak, lembab, bau. Menurut salah satu warga yang ada di sini, pemilik rumah ini sudah pindah, sudah tidak di Jogja lagi, dan rumah ini sempat dijadikan kos-kosan. Kamar-kamarnya disewakan, namun tidak bertahan lama karena rumah ini jauh dari pusat perkotaan. Kenapa bisa berantakan kayak gini ya guys? Ada beberapa kamar di rumah ini. Gue masuk salah satu kamar dan ternyata banyak barang-barangnya, baju-baju, buku-buku, semuanya tergeletak di situ. Tidak ada kisah tragis atau kejadian tragis di dalam rumah ini. Jadi pure rumah ini ditinggalkan karena pemiliknya sudah pindah meninggalkan kota Jogja. Menurut salah satu warga yang ada di sekitar sini, rumah ini sering ada suara di lantai 2, seolah-olah rumah ini berpenghuni, padahal kosong sudah 3 tahun. Ya sudah pasti ya, tempat kosong, lembab, dekat kebun, pasti banyak sekali makhluk tak kasat mata. Di lantai 2 ada 2 kamar, namun tidak begitu banyak barang-barangnya. Oke, langsung aja kita lihat ke bagian depan. Ternyata pintunya dikunci. Gue gak bisa lama-lama di sini, langsung aja kita turun. Gue salfok banget sama patung ini. Di sini ada 2 patung dan juga masih ada foto keluarga, tapi nggak bisa gue liatin ke kalian ya. Gue capek banget rasanya, energi gue kayak kekuras. Tapi gue bawa minuman kolagen ini, jadi langsung aja gue minum supaya mood gue naik. Dan gue belinya di Indomaret. Ini minuman sehat dan juga seger. Kalau kalian penasaran jangan lupa beli di Indomaret ya. Oke, setelah itu kita langsung keluar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kembali lagi di video gue Putih Rika. Di video kali ini gue berada di salah satu rumah yang cukup tua yang ada di Jogja. Kalian bisa lihat pagar dan gemboknya sampai karatan. Rumah ini seperti di tengah-tengah hutan karena halamannya sangat luas dan dipenuhi semak-semak dan juga pohon-pohon yang sangat besar. Rumah ini termasuk rumah yang sangat mewah pada zamannya karena halamannya sangat luas. Langsung aja yuk kita masuk. Kalau mau masuk jangan lupa beri salam. Harus lebih hati-hati untuk masuk ke rumah ini. Kalian bisa lihat, wow, dalamnya sangat banyak kelelawarnya. Dan ini tuh bener-bener lembab, bau, pengap, pokoknya jadi satu. Kalian yang di rumah juga bisa lihat kan dan bisa merasakan bahwa di sini tuh pengap dan banyak sekali kotoran-kotoran kelelawar. Kita langsung aja masuk ke bagian tengah yang sangat menyita perhatian gue. Tapi yang paling menyita perhatian gue itu bagian kamar-kamarnya. Seperti kedatangan kita tuh disambut sama mereka gitu loh guys. Ini tuh bener-bener kamar zaman dulu banget. Kalian bisa lihat kan tempat tidurnya pun masih tempat tidur zaman dulu. Dan ada 3 kamar yang tidak bisa dibuka, yang katanya di dalamnya juga masih lengkap. Rumah ini terbengkalai kira-kira berapa tahun ya guys. Tapi kalau lihat dari bangunannya dan juga halaman depan yang penuh dengan semak-semak, gue kira ini terbengkalai udah lama. Tapi masih belum diketahui pasti kenapa rumah ini bisa ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Dan di mana pemiliknya masih belum diketahui pasti. Karena rumah ini jauh dari pemukiman warga. Dan diduga dulu rumah ini tuh sempat dikucilkan oleh warga sekitar karena ada suatu permasalahan yang tidak bisa gue sebutkan di sini karena takut menyinggung berbagai pihak.
Sudah pasti tempat seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat matanya. Apalagi di depan rumah ini ada pohon-pohon yang sangat besar. Bagian rumah ini tuh terlihat sangat pengap dan juga serem. Gue kesini waktu menjelang maghrib, jadi bener-bener vibes-nya dapet. Hai guys, kembali lagi di video Putri Erika. Di video kali ini, gue berada di taman bermain terbengkalai yang sudah cukup terkenal. Lokasinya ada di tengah-tengah kota Semarang. Sebelum Taman Wonderia ini terbengkalai, Taman Wonderia menjadi tempat wisata favorit masyarakat dan sering disebut sebagai Dufannya Semarang. Taman Wonderia ini luasnya 3,1 hektar, memiliki 16 wahana bermain. Taman Wonderia diresmikan pada tahun 2007 oleh Presiden SBY. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak insiden kecelakaan di Taman Wonderia. Salah satu insiden yang cukup membekas di ingatan masyarakat dengan jatuhnya Plant Tower pada November 2007 yang menyebabkan 16 orang mahasiswa mengalami luka-luka berat karena terjatuh dari ketinggian 15 meter. Dan setiap tahunnya selalu ada kecelakaan di setiap wahana sampai ada korban jiwa yaitu anak-anak. Menurut warga sekitar, Taman Wonderia sekarang menjadi taman bermain gaib karena ramai sekali kalau malam. Di dalam ada wahana rumah hantu yang sekarang menjadi rumah hantu beneran. Banyak sekali pohon-pohon besar, banyak sekali makhluk tak kasat mata. Untuk cerita lebih lanjutnya, langsung ke YouTube Putri Erika sekarang ya. Hai guys, kembali lagi di video gue Putri Erika. Di video kali ini gue berada di rumah miliarder yang ada di Jakarta. Rumah ini terbengkalai belum begitu lama, kurang lebih 8 tahun. Rumah ini milik koruptor Indonesia. Banyak oknum yang kesal dengan koruptor tersebut, sehingga masuk ke dalam rumah ini dan menuliskan kata-kata hukuman mati bagi koruptor. Bangunan rumah ini sangat kuat dan dipenuhi dengan marmer. Sebenarnya ruangan-ruangannya tidak terlalu banyak, namun setiap ruangannya space-nya luas banget. Rumah ini dulunya menggunakan AC sentral. AC sentral itu AC yang seperti di mall-mall itu ya guys. Menurut warga sekitar, semenjak rumah ini terbengkalai, banyak warga yang melihat sosok wanita di lantai 2. Tapi gue datangnya enggak malam, jadi enggak ketemu kali ya. Tapi ada beberapa ruangan yang terkunci dan tidak bisa dibuka. Di sini pengap, bener-bener enggak ada udara. Rumah ini hasil dari uang korupsi, jadi sangat disayangkan. Rumah ini sudah kosong bertahun-tahun, pasti banyak sekali makhluk tak kasat mata yang ada di rumah ini. Bedanya, kalau siang mereka enggak bertenaga, kalau malam mereka bertenaga. Tapi kalau kita nggak ganggu, mereka juga tidak akan ganggu. Rumah semewah dan semegah ini bisa terbengkalai. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bersyukur. Bersyukur kita masih punya tempat tinggal yang nyaman dan layak. Mewah, megah, mahal, belum tentu nyaman. Kalau kalian mau masuk, jangan lupa beri salam. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap sopan karena kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ditunggu next video. Jangan lupa follow Instagram Putri Erika. Teman-teman semua yang tahu rekomendasi tempat-tempat terbengkalai yang harus aku datengin, boleh komentar di bawah.
Hai guys, kembali lagi di Virgo Pediarika. Di video kali ini gue berada di hotel super mewah dengan harta benda lengkap di dalamnya. Lokasinya ada di Jogja. Hotel ini dibangun pada tahun 1994 dan mulai terbengkalai tahun 2020. Hotel ini terbengkalai karena terkena dampak dari pandemi. Sepinya pengunjung membuat hotel ini harus tutup. Gue datang ke sini di saat jam 5 sore dan di luar hujan sangat deras. Tiba-tiba gue kebayang kuntilanak merah di WC ini. Hotel ini salah satu hotel mewah yang ada di Jogja. Gue mau ke belakang karena di belakang ada beberapa kamar dan juga kolam berenang yang sangat mewah 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kolam renang itu menjadi terbengkalai dan airnya coklat kemerah-merahan. Kalian bisa lihat foto kolam renangnya pada zaman dulu ini. Dan sekarang seperti ini. Seperti biasa gue kasih tahu ke kalian ya, vibes-nya kalau gue explore di daerah Jogja itu beda dari kota-kota lain. Jogja selalu kental dengan budaya dan mistisnya. Semenjak hotel ini sudah tidak beroperasi lagi, banyak karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Barang-barang yang ditinggalkan masih begitu lengkap dan gue bakalan naik ke lantai 2. Gue di sini nggak berhenti kagum sama bagusnya ini hotel, dan hotel ini tuh sangat kental dengan budaya Jogja. Oh, ini lift makanan gitu ya. Gue jadi inget suatu film yang terjebak di dalam lift. Dan menurut warga sekitar, hotel ini dulu sangat ramai karena terkenal dengan harganya yang tidak terlalu mahal dan makanannya yang super enak. Dampak dari pandemi itu tidak hanya terjadi untuk orang-orang kecil, namun orang-orang besar seperti owner hotel ini pun terkena dampak dari pandemi, sehingga hotelnya harus terbengkalai sampai sekarang. Semoga segera beroperasi kembali. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya.